Shalom, selamat pagi semuanya, rekan-rekan haleluya. terkasih. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih untuk anugerahnya yang sangat luar biasa ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Selama ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sabari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Syukur hanya bagimu Yesus. Ya para malama ya pasyana la 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 mo.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Ya Abah ya Bapa, kita syukur Kau baik, Kau segala kesungguhan baik. Terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Bapa. Kau tetap menyertai kami pagi hari ini di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Dan Kau berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Shalom CCMI, shalom Pak Henry, Bu Viken, shalom Bu Wanda, Pak Budi, Bu Rima, Pak Anton, Bu Lasma, good morning Esther, Sepsi, Pak Anton, good morning Bu Ami, selamat pagi Bu Foni, semua yang sudah bergabung. Yuk kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. 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 Dan perikop Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Amin, amin, amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Luar biasa ya. Jadi kasih itu asalnya dari Allah karena Allah itu kasih. Kalau kita tidak bisa memiliki kasih, berarti kita dari siapa ya? Kita pastilah memiliki kasih. Walaupun penjahat sekalipun pasti memiliki kasih. Kalau kita melihat binatang yang paling buas, misalnya harimau atau beruang ya, pasti ia juga memiliki kasih ya. Buktinya anak-anaknya dilindungi, anak-anaknya diberi makan. Memang ada penyimpangan ya, ada penyimpangan. Mengapa ada penyimpangan? Karena dosa sudah masuk ke dalam dunia ini. Jadi hal-hal yang menjadikan tingkah atau perilaku manusia itu menyimpang karena ada dosa yang sudah masuk ke dalam bumi ini, ke dalam dunia ini. Masuk ke dalam diri manusia yang sebetulnya adalah ciptaan daripada Allah sendiri yang berkata bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tapi gambar itu bisa rusak enggak? Bisa. Karena apa? Karena perbuatan dosa, jadi rusak. Nah, kita melihat
satu kesaksian ya. Ada seorang yang bernama LC ya, mungkin namanya sama dengan saudara tapi maaf bukan saudara ya. Kita katakan aja seseorang yang menderita kanker. Tentu kalau seseorang menderita kanker itu mikir ya, waduh umurku ndak panjang gitu ya. Sewaktu-waktu aku bisa pulang ke surga. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry. Sewaktu-waktu kita bisa pulang ke surga gitu. Jadi pasti orang-orang yang menderita kanker sudah menulis surat wasiat ya. Sudah memikirkan tentang apa-apa yang harus dikerjakan bagi yang ditinggalkan ketika ia pulang ke surga ya. Anda sudah siap enggak pulang ke surga ya? Nah, tapi si LC ini sembuh saudara ya. Jadi enggak jadi pulang ke surga. Ya sudah, mungkin sudah kadung nulis warisan dan sebagainya, tapi ya enggak apa-apa. Nanti mungkin direvisi ya. Nah, sembuh, tetapi penyakit itu membuatnya lumpuh ya. Artinya ada sisa daripada penyakit itu yang ditinggalkan. Yaitu ia tidak bisa berjalan. Dan ia pun bertanya-tanya mengapa Allah menyelamatkan nyawanya ya. Ya pasti jawabannya belum waktunya dan masih ada tugas di bumi ini yang harus dikerjakan. Rasa takon wae ya. Nggak usah tanya-tanya aja ya. Siapa yang sering tanya? Nggak usah banyak tanya ya. Tapi dia bertanya gini, kebaikan apa yang dapat kulakukan? Loh, ini pertanyaan yang boleh ditanyakan ya. Kalau aku masih hidup Tuhan, aku harus berbuat apa? Gitu loh. Jadi pertanyaanmu hari ini, aku ini hidup apa mati? Hidup. Jadi aku harus berbuat apa untuk menyenangkan hati Tuhan? Tugas-tugas apa yang aku harus selesaikan? Ya gitu kan ya. Seorang prajurit pasti bertanya pada komandan, dan hari ini tugasku apa? Dan komandan akan memberi tugas. Terus jawabannya hanya siap, laksanakan. Nggak milih-milih ya. Kok gini, kok gitu, kok nggak anu gitu ya. Siap, laksanakan. Dia berkata begini, sang mantan penderita kanker ini, aku loh tidak punya banyak uang atau keterampilan, dan aku juga tidak bisa berjalan kan. Bagaimana aku bisa berguna bagi Tuhan? Kemudian ia menemukan cara-cara kecil yang sederhana untuk melayani orang lain. Nah ini walaupun tidak bisa jalan, tapi ia bisa berbuat suatu apa untuk orang lain. Ada saudara ya. Dan dia menemukan cara kecil yang sederhana, yaitu melayani orang lain dengan cara apa? Ia melihat ya di sekelilingnya ada banyak asisten rumah tangga yang pekerja migran, bukan migran. Artinya orang-orang asing, pendatang yang bekerja di negaranya ya. Mungkin ia ada di Amerika atau di mana. Tidak dijelaskan ya. Jadi ia melayani orang lain dengan cara apa? Memberi atau membelikan mereka makanan atau minuman atau kasih sedikit uang ya setiap kali mereka bertemu dengan pekerja migran ini ya. Uang pemberiannya tidak seberapa ya, kecil, tetapi sangat membantu memenuhi kebutuhan para pekerja itu. Kalau pekerja migran itu kan tentu kurang cukup ya. Mereka pasti berat membayar kos ya. Makan kan mahal di sana ya. Jadi ia membantu mereka dengan cara itu. Dan saat ia melakukan hal-hal yang seperti itu, ia mengalami bagaimana Allah memberkati dia gitu ya. Jadi menyediakan kebutuhannya sendiri gitu ya. Jadi ketika kita membantu orang lain ya, pasti Allah lebih dahulu membantu kita, bener nggak? Kalau kita ini nyekolahkan orang lain ya, Pak Su ini
sekarang usum istilah Pak Su ya, apa itu bapak suami. Bapak suami ini sering ngulian anaknya orang lain, sering nyekolahin anaknya orang lain. Ya tentunya yang dikenal dan diketahui keuangannya memang tidak mampu untuk menyelesaikan sekolah ya. Tetapi suatu hari sudah saat-saat terakhir mau wisuda atau mau selesai, Pak Su bilang, dibantu lagi apa enggak ya? Maksudnya itu dihentikan aja ya. Karena Pak Su juga berat dalam keuangan pada masa-masa sekarang. Saya berkata demikian, selama masih ada uang ya diteruskan, saya bilang gitu. Selama kita tolong orang harus sampai selesai ya. Jangan nanggung di tengah jalan. Nggak akan menjadi berkat, malah jadi nggak bisa terus no. Waduh, itu kan nggak ngenak-ngenaki hati gitu loh ya. Semua itu harus selesai, tetelestai sampai akhir. Tuhan pasti menolong dan benar. Di situ kita diuji ya kalau kita nolong orang. Aduh capek ya, yang ditolong kok mencekno. Ya tetap ditolong saudara ya. Kadang-kadang suara-suara sekeliling itu negatif, tetapi dengerin suara Tuhan aja. Kalau Tuhan menyuruh, pasti Tuhan memberi kemampuan. Amin. Amin. Jadi seperti Elsie ini, walaupun ia tidak punya uang banyak ya, tetapi ketika berniat menolong, ternyata Tuhan menyediakan gitu loh ya. Luar biasa ya. Ya, waktu kemarin saya pagi-pagi dikabari si Is ini. Si Is ini. Bu Is. Bu Is. Kalau Pak Su ada Bu Is ya, Bu istri, ibu istri, bapak suami. Kabari saya di tetangga itu ada ambulan di rumahnya. Coba kamu lihat, hah? Ada ambulan. Nah, ini mesti ada sesuatu ya, Dok. Ya. Saya segera beres diri, terus saya samperin ke rumahnya itu, tapi ambulannya sudah nggak ada. Dan namanya Bu Is ini sudah ada di gereja kan, saya di rumah. Saya lihat ambulannya sudah ada, tapi saya tetap berhenti di depan rumahnya, dan kebetulan ada anaknya, ada cucunya. Dia katakan, "Loh, tadi katanya ada ambulan ke sini." Iya, Susu itu ngantarkan Oma baru pulang dari rumah sakit. Walah ya. Jadi kemarin dulunya itu 3 hari yang lalu si Oma ini masuk rumah sakit, dan hari itu pulang sudah diantar ambulan. Oh ya sudah, aku mau masuk lihat Oma bisa, tapi Oma itu sedang mandi, sedang diseka-seka di kamarnya. Tidak apa-apa, masuk aja. Terus ya saya tidak masuk ke kamarnya, tapi saya di luar kamarnya. Saya lihat ya Oma sedang diseka-seka, dan ya ayo kita berdoa ya. Di luar kamar itu saya dengan cucunya itu berdoa untuk si Oma itu ya. Sudah selesai itu, kebetulan di kantong saya ini ada amplop yang kemarin harusnya saya berikan kepada RT untuk acara 17-an ya, sumbangan dari gereja sebetulnya ya. Saya mesti kantongi sebetulnya itu uang saya sendiri ya, nanti saya bisa minta gereja untuk disumbangkan kepada RT. Tapi RT tidak ada acara waktu itu, rapatnya tidak ada acara untuk menyumbang itu. Jadi uang itu tetap ada di amplop saya, di kantong saya ya. Dan saya waktu itu digerakkan Tuhan itu berikan amplop itu pada si cucunya Oma ini. Oh iya, saya berikan pada dia, inilah ada berkat buat kamu ya untuk Oma. Oh ya, terima kasih. Nah, sudah, nah itulah pertolongan yang tidak kita rencanakan ya, tapi Tuhan di saat itu bisa gerakkan kita untuk menolong orang yang membutuhkannya ya. Tidak tentu dari rumah sakit ada biaya-biaya yang dikeluarkan ya. Ya sudah saya berikan, sudah selesai itu ya. Dan saya janji nanti tak kirimi, siang lah aku kirimi beras ya. Kebetulan aku beri beras banyak kemarin. Oh ya siap ya. Siangnya saya sama Bu Is
kirim beras ke rumahnya dia. Ya itulah jenis-jenis pertolongan yang sebetulnya enggak ada artinya lah. Direncanakan dan enggak ada artinya. Pertolongan tapi kecil. Pertolongan itu sangat diperlukan dari untuk orang yang kita tolong tadi gitu loh. Ya sudah begitu aja sudah lewat. Seringkali kita itu menolong orang pakai kacamata kita ya. Yeah. Rumahnya besar, dia dianggap kaya, dianggap ada penyediaan. Oh anak-anaknya kerja semua, pasti memberi, tidak usah ditolong. Padahal Tuhan menyuruh ya. Jadi kita bisa aja mengalihkan tujuan atau sasaran daripada pemberian kasih itu. Tuhan menyuruh dengan caranya sendiri. Dan kapan kita disuruh kan kita tidak tahu ya. Tetapi kalau kita nurut, pastilah Tuhan senang. Jadi kalau kita mau menolong orang berbuat baik, caranya sederhana saja kok ya. Siapkan dirimu untuk menolong orang. Entah itu uang, entah itu nasihat, entah itu makanan, minuman, entah itu sembako, entah apapun ya. Bagaimana cara kita bisa menolong orang, membuktikan kasih Kristus ada di dalam diri kita. Untuk menengok orang saja kita kadang-kadang nggak mampu ya untuk menengok orang. Kok menengok orang lain? Menengok ayah ibu aja kita kadang-kadang kekurangan waktu, padahal waktunya sama ya 24 jam semua. Ada orang yang bisa menemani ayah ibunya ya. Saya salut dengan rekan kita renungan ini ya, Bu Viken ya. Bu Viken itu yo aktivitasnya seabrek-abrek. Ya evangelis, ya buka toko, apalagi IO, wedding organizer, wes pokoknya seabrek-abrek. Yo PKK, yo arisan, yo ngewangi bikin coipan. Tahu coipan? Kalau enggak tahu coipan nanti DM Bu Viken, pengen ngincipi coipan itu gimana sih, tapi cok lali order ya. Pokoknya sabrek punya ya. Tapi saya angkat topi ketika ia, dari mana Bu? Dari rumah sakit. Nyopo? Oh nganterin papa check up. Terus bentar ya Bu, tak mampir mau beli obat. Obat apa? Obat alergi, papanya gatel-gatel. Tapi beliau ini gitu loh ya, ndak mengeluh gitu loh ya, ndak ngomel gitu loh. Belikan ya ndak apa-apa aku ya. Ya itu ada semua waktu dia lakukan karena ada kasih kepada orang. Sama ibunya yo, jalan berdua pagi yo, beli sayur dan sebagainya. Luar biasa kan ya. Jadi ia ini saya menjulukiku titisane Dewi Kwan Im. Karena kulitnya putih atau lemah lembut nek bicara koyok Dewi atau ya maaf ya Bu Viken ya, tapi itu kenyataannya gitu loh ya. Kok sama orang tuanya sendiri ya, sama kami ya dianggap sebagai orang tuanya. Kadang dianterin makanan, kadang dianterin mau kemana, dianterin yuk saya anterin, mau tak jemput tak. Jadi ini satu pelayanan yang sederhana sebetulnya ya, nggak perlu kuliah kan, nggak perlu ya kursus kasih firman sing angel-angel, arti teologis yang susah-susah nggak perlu, tapi kita punya kaki dan tangan gitu aja ya. Perlu buka kursus mengasihi. Nggak usah lah, karena itu harus keluar dari hati ya, dan itu tulus, bukan karena dibuat-buat ya. Nah, kalian bisa nggak seperti itu ya? Ada ipar saya, Bu Wanda, sama adik saya Pak Budi yang tiap pagi renungan ya. Ya, mereka berdua juga waktu ibunya sakit ya, berbulan-bulan di rumah sakit, ngelengser dari Jakarta ke Semarang
meninggalkan pekerjaan di Jakarta ya, walaupun bisa lewat handphone ya. Tapi sengaja off untuk nemeni mamanya yang sakit gitu ya, di rumah sakit. Nah, kalian bisa nggak melakukan hal-hal kecil seperti itu? Di sini ada Pak Yusak, kalau sama Papa Hartoyo wih cinta mati yo. Karena Papa Hartoyo wis Pak Su yang sendirian ya. Nah, di sinilah kita mempraktekkan kasih itu ya, dengan cara-cara yang sederhana. Nah, pagi ini di sini ada Bu Tiar, Bu Yosinta, itu kekeluargaan, kekerabatan yang erat ya. Mami Nurmala ini seneng ya sama cucu-cucu, sama mantu-mantu yang baik ya. Dianterin, ditungguin. Kemarin lansia ya, Bu Tiar ini belum lansia, tapi duduk di sebelah oma ya. Karena nemeni gitu ya. Ya enak lah nemeni para lansia ya. Melok makan-makan gitu minimal ya. Tapi bukan itu kan. Punya tanggung jawab, punya kasih ya. Walaupun apa itu mantu ya, sama ibu mertua ya ibu kita sendiri ya. Shalom Bu Lili. Jadi kalau kita mempraktekkan kasih, nggak usah masuk kuliah ya, tapi praktek langsung aja, nggak usah neko-neko. Yang perlu ditolong aja. Entah itu pertolongan kecil, entah itu pertolongan yang besar, bukan masalah kecil besarnya, tetapi hatimu mau nolong enggak ya. Oh maaf, Pak Hartoyo itu mertua. Papi Diki yang sendirian. Papi Diki itu yang sendirian. Oh iya, salah nama ya. Karena kadang-kadang kalau di online itu kan disebut Pak Hartoyo, tak pikir Papi Diki ya wis. Ya sorry. Tapi sama aja, Pak Hartoyo juga dikasih sama Pak Yusak, walaupun Pak Hartoyo itu mertua ya. Tiap minggu mesti ditelei gitu loh ya. Ayo sini siapa yang tiap minggu nelei orang tuanya. Walaupun tidak tiap hari ya, tiap minggu ya. Tiap bulan jasa bagus. Tiap bulan aja wis ciami. Apa meneh tiap minggu ya. Paling tidak ya WA-WA-an lah, WA call ya, paling tidak jase hello. Ada yang dipasangi CCTV loh rumahnya orang tuanya. Saking anu ya, mungkin kepo atau pengen tahu mereka ini lagi sakit atau enggak gitu loh ya. Maksudnya terjatuh apa enggak, jadi rumahnya dipasang CCTV terus say hello di CCTV yo. Itu bagus juga gitu ya. Hari ini enggak ada alasan untuk enggak caring orang tua. Amin. Amin. Ya bisa pasang CCTV, ya bisa WA-WA-an, ya bisa ngirim amplop, ya bisa just tap, ya bisa Gojek, GoFood, segala macam bisa. Tapi mau apa tidak? Lah itu punya niat apa tidak ya toh? Ada kasih bisa. Walaupun luar negeri bisa, just tap itu bisa sekarang. Sekarang dunia sedaun kelor ya. Mau titip apapun bisa, at any time, at any place ya. Maka disinilah kita belajar untuk mengasihi. Sebab apa yang telah Anda terima dari Allah? Anda ini sudah dikasih Allah ya. Apa yang kamu terima? Banyak. Banyak sekali. Luar biasa. Nafas ini dikasih cuma-cuma ya. Yeah. Bagaimana Anda dapat menguatkan seseorang dengan cara yang sederhana tetapi penuh arti hari ini? Hari ini ya, kalau yang mau praktek cari orang tempat curahan kasihmu ya, dalam arti positif loh ya, bukan dalam arti negatif. Jadi carilah mungkin pemulung yang lewat di depan rumahmu, kasih dia karton-karton bekasmu atau barang-barang yang kamu sudah tidak mau pakai ya, baju-baju bekas, botol bekas yang dia bisa jual. Bahkan Pak Su ini ngumpulin aquabook ini loh. Ini loh dikumpulin ya, nyoso sebetulnya. Ini dikumpulin, dikembalikan pada casingnya. Untuk apa? Untuk apa sih Pak aku itu sampai bilang gitu? Untuk apa Pak Su? Saya kumpulin itu saya berikan pada seorang bapak yang dia jualan itu loh, sabun untuk mainan anak-anak itu loh yang
sabun itu sehingga terbang-terbangkan gini busanya itu bisa terbang-terbang itulah. Dan dia butuh sedotan busa sabun anak-anak. Nah, pakai alat dibulatkan gini, dicelupkan terus diginikan busanya bisa kemana-mana itu. Itu dia jualan itu di depan toko saya, juga jual balon-balon itu yang warna-warni juga yang ada gambar binatang-binatangnya itu. Terus, nah saya kumpulin botol ini, nanti kalau sudah banyak 10 botol atau 20 botol saya bawa ke toko untuk saya berikan pada dia. Gitu. Memang pemberian yang tidak berat sampai sekali botol ini, botol bekas. Tapi saya kumpulin sehingga itu karena bermanfaat bagi dia sehingga dia tidak usah beli botol kosong kan. Sudah ada yang saya berikan ini gitu loh. Setiap berapa hari sekali saya berikan untuk dia isi dengan sabun itu untuk dijual. Ya, memang bukan untuk makanan ya, mainan. Bukan makanan, untuk jual permainan. Sabun itu untuk buat permainan anak-anak itu dijual. Ya, sebetulnya ini pemberian yang tidak berarti apa-apa loh, tapi kita mau berkorban ya itu. Saya mau berkorban. Saya waktu ngumpulin ya. Ngumpulin ada di gereja, geletaan botol kosong saya bawa pulang. Jadi pemulung. Saya bawa pulang, saya taruh di mobil saya, tadi saya kumpulin, saya berikan pada Pak tukang ini, itu loh, tukang jualan ini ya. Sehingga dia juga sangat berterima kasih sekali sama saya, justru dia manggil saya itu komandan. Iya Dan, terima kasih Dan. Ya, yo siap. Oh, ya senang sekali dia karena ini pemberian tidak berapa rupiah cuma gitu, tapi itu sangat berarti bagi dia dan saya juga bersuka cita karena apa yang saya kerjakan menyukakan hati orang lain ya, itu luar biasa ya. Saya bahkan di Senen ini kayak apa Pak botol itu dicelupuk gitu, bahkan siapa saja yang mencela saya untuk saya mengumpulkan botol ini buat apa gitu, tapi mereka nggak tahu ya botol-botol ini bermanfaat untuk orang lain ya. Nah itu ya gitu. Kalau mulai hari ini ya kumpulin botol-botol nanti kasih ke Pak Su. Di gereja kami kumpulin memang gelas bekas minum aqua itu, botol-botol tuh disendirikan, nanti kalau pemulung lewat kami berikan ya. Iya. Jadi hal kecil tapi sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Nah ini camkan baik-baik. Hal-hal kecil yang bagi kita tidak ada artinya, kita mau buang gitu ya. Tapi bagi orang lain itu masih berharga. Nah saat ini ayo kita sadari bahwa ada hal-hal kecil yang kita punya, kita merasa tidak perlu pakai, tapi orang lain perlu pakai. Itu kita berikan kepada mereka. Kita jadi saluran kasih ya. Cece Emi nulis gini, ya Bu, rumahnya Bu Emi dipasangi sama Nini anaknya ini, dipasangi CCTV maksudnya ya. Ya baguslah, bisa jadi tahu mamanya sakit ataupun tidak sakit, mamanya pergi tidak pulang-pulang, lancar terus. Akhirnya tahu kan ketemon. Kalau CCM itu tidak pulang berarti dia lagi healing. Mungkin ke Solo, tapi Cece ya mesti ngomong aku ke Solo gitu ya. Baiklah, hari ini ayo kita periksa diri kita. Hal-hal kecil apa yang Tuhan taruh dalam hati, dalam kehidupan kita yang masih bermanfaat bagi orang lain, dan kita salurkan. Amin. Makasih Bu Lili, ini juga di New York lagi banyak kisah ya tentang Chinatown yang mau dijadikan tempat apa pemukimannya orang-orang yang homeless, saudara lu. Homeless, saudara enggak punya rumah lo ya. Kalau di Indonesia nih rumah jarang ya orang homeless ya, sebab tinggal di family mesti diterima ya. Iya. Terus kontrakan rumah sih relatif murah ya. Bahkan ada yang oh tuh rumahku kosong pagi. Nah, tapi kalau di rumah luar negeri dah ono ya seperti itu ya. Di sini nih jiwa gotong royongnya besar sekali. Semangat ya. Gotong royong kalau dia kos dia tidak bisa bayar kosnya, bahkan ada yang membayari kosnya untuk dia kos. Nggak sampai homeless people, nggak sampai keleleran itu ya. Saya lihat videonya di Amerika itu keleleran di pinggir embong ya, karena mereka juga
pakai narkoba sehingga nggak kena diatur ya. Ya mereka mengapa homeless pasti ada alasannya sendiri-sendiri ya. Mari kita doakan mereka ya. Iya. Supaya negara bisa aman, damai, sejahtera. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Tuhan Yesus mengenai kasih ini ya. Kita mau praktek kasih ya Tuhan Yesus. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami sehingga kami juga bisa mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk kami bisa praktek kasih ini kepada sesama. Karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Terima kasih Yesus ya Tuhan. Tetap Engkau mau pakai kami sebagai alat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk kami bisa Engkau jamah hati kami. Kami mempunyai hati yang lemah lembut, kami mempunyai kasih sehingga kami bisa mengasihi sesama di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa ketika kami hidup mapan nyaman, kadang-kadang kami lupa kepada rekan-rekan yang menderita, kepada orang lain yang menderita. Kami lupa karena begitu banyak kesibukan yang kami miliki, juga rasa egois yang masih melekat pada kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami membayangkan setiap hari Engkau mengasihi kami terlebih dulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk limpahan berkat-berkat-Mu, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih kontrak, masih berjuang untuk mendapatkan perumahan, masih berjuang untuk mendapatkan ekonomi yang layak. Tuhan tolong mereka, buka jalan untuk mereka, supaya mereka juga berbagi kasih dengan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kami juga mendengar di New York, dimanapun negara sedang sulit dengan para homeless people. Walaupun di New York ada shelter, walaupun di luar negeri ada tempat penampungan para homeless, kadang-kadang mereka juga mungkin karena tidak memiliki semacam KTP, mereka takut, ataupun dengan alasan tertentu mereka homeless. Tuhan tolonglah mereka sehingga mereka dapat bekerja dan dapat membayar minimal cost. Tuhan tolonglah juga di kota-kota kami sendiri. Ada banyak pekerja-pekerja yang tidak cukup untuk kos dan makan. Tuhan tolong mereka dengan cara Tuhan. Gerakkan hati orang-orang yang berkelebihan ataupun mereka yang cukup makan dan pakaian, supaya dapat berbagi berkat dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Ya, Bu Lili menulis setelah pandemi di New York di Amerika makin banyak homeless. Ya memang di Indonesia pun makin banyak PKL ya, orang-orang yang berusaha tapi tidak punya tempat usaha. Yuk kita doakan di jam-jam doa kita ya, supaya ekonomi dunia ini pulih, supaya pabrik-pabrik juga mesin-mesinnya dipekerjakan dan perdagangan kembali baik, karena ada perang, ada politik yang tidak baik, sempat emas menghilang dari pasaran ya. Kalau mau beli emas batangan hari ini nggak ada. Semuanya ada, kalau perhiasan masih banyak ya. Jadi ayo kita lebih jeli mengamati ekonomi kita, ekonomi negara, ekonomi dunia, kita berhati-hati di dalamnya. Dan kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Haleluya. See you on Monday guys. Besok kita ibadah di gereja masing-masing ya. Haleluya. See you.
Thank you for watching. Thank you bersama-sama kami, baik yang nanti siang maupun nanti malam. God bless you God bless you all. all. Thank you Pak Yusak. Bye bye. Haleluya. Bye. Haleluya. Puji Tuhan.